Halo, ketemu lagi di channelku atau ini adalah episode terbaru di mana aku akan membahas sesuatu yang lagi viral. Sesuatu itu bukan dari orang lain tetapi karena sebuah unggahanku yang kemarin viral di beberapa platform media sosial. Jadi apa itu? Buat kalian sebelum mau nonton ini sebaiknya subscribe dulu, oke? Nah, ada kejadian yang menarik ketika kemarin saya bermain media sosial. Awalnya yaitu saya baru membuat sebuah platform medsos yang mungkin sudah lama ya. Sudah lama ada tetapi saya baru bergabung dalam waktu dekat ini ya, di beberapa bulan inilah ya. Saya membuat akun di situ dan aku lumayan intens ngupload konten-konten yang bersifat pribadi. Nah, seperti yang di episode kemarin, saya sempat bilang bahwa saya mulai membuat sebuah project musik-musik lucu-lucu, musik-musik yang bertemakan atau berdurasi 2 menit, yang bertemakan random, tapi yang itu kejadian-kejadian simpel dalam setiap harinya. Nah, itu sudah aku mulai di episode kemarin. Buat kalian yang belum nonton bisa langsung tonton di episode yang kemarin ya. Coba tonton dulu baru nonton video ini. Nah, oke. Sudah nonton? Oke, sekarang kita lanjut di episode ini. Nah, di episode ini aku akan membahas. Jadi ada sebuah kejadian. Ketika aku membuka platform medsos tersebut, saya nggak usah sebut namanya ya, karena nanti takut atau disomasi atau apa. Sebenarnya saya tidak akan menyalahkan platform tersebut atau medsos tersebut. Cuman saya ingin mengkritisi sedikit. Ya, oke. Ini terkait unggahan sebuah lagu. Jadi guys, laguku itu ternyata ada yang mencuri. Laguku itu dicuri. Menurut saya curi itu karena itu sudah pencurian hak intelektual atau sebuah karya ya. Jadi gini, si pelaku itu memakai lagunya ditranspos nadanya. Jadi dari standar normalnya ya, key standar normalnya itu diturunin dan diremix DJ ya, ditempelin beat drum elektrik terus dibikin remix DJ. Nah, itu sama aja udah remake karena sudah merubah bentuk aslinya. Merubah bukan bentuk ya, suara gitu, bagan atau suara aslinya. Jadi itu sama aja masuk kategori remake atau repackage disebutnya. Nah, ini yang akan menjadi akar masalah karena lagu ini ternyata diunggah di platform musik digital alias diperjualbelikan, guys. Nah, di sini aku juga pengen menjelaskan ke kalian semuanya. Mungkin jika penjelasan saya kurang tepat atau salah, nanti boleh dikritik di komentar di bawah ini. Oke? Yang pertama adalah, kalau saya pribadi, ketika laguku yang sudah tenar itu di cover sama teman-teman semuanya, apa yang akan saya lakukan atau reaksi apa yang akan saya lakukan? Yang pertama adalah, jika kalian ingin mengcover lagu saya, itu fine-fine aja, saya tidak masalah. Silakan pakai lagunya untuk kalian manggung, untuk kalian cover, untuk disebarluaskan di media sosial, itu boleh ya. Itu boleh aja, menurut saya itu boleh. Akan tetapi di era-era ini sekarang atau baru-baru ini ada wacana ketika orang mengcover itu ibaratnya akan diatur oleh sebuah undang-undang yang baru diusulkan dan akan dirumuskan ya. Salah satunya dari teman-teman Aksi Bersatu ya. Itu saya juga mendukung banget kegiatan mereka semuanya, itu sangat positif banget. Karena apa? Itu akan memperjuangkan hak ya, memperjuangkan hak dari para pencipta lagu di Indonesia ini. Aku appreciate banget, itu sangat bagus banget. Nah gitu ya guys, jadi kalau cover nggak masalah. Ya kalau bagi saya pribadi, ya minimal kalau kalian mau cover, yang pertama adalah ditulis namanya pencipta. Misalnya laguku yang
ayah atau menemukanmu di cover sama kalian, ya tulis aja di situ, ya kan, song by atau songwriter by atau composer by Yudi Rusarjanto, mau Jodirus boleh, tetapi kalau nama legalnya Yudi Rusarjanto, ya. Terus original perform by Seventeen, karena lagu itu originalnya saya rilis saat sama Seventeen, ya, paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, minimal kalian follow saya, karena saya yang punya lagu. Minimal lah, kan kalian nggak kenal sama aku, jadi minimal di follow aja, nggak apa-apa di follow. Terus kamu DM, Mas, aku cover ini ya Mas, yang lagu Menemukanmu. Dengan senang hati saya akan selalu menjawab semua DM-DM yang masuk kalau terbaca, ya, karena saya juga mohon dimaklumi karena di DM saya itu, kalau boleh saya tunjukin, itu sebenarnya banyak banget DM. Itu dari waktu itu kejadian yang 2018 tragedi sampai sekarang belum semua DM itu saya buka. Jadi kadang DM itu kalian masuk ke general atau ke primary, saya kadang nih, atau ke request ya kalau di Instagram ya. Jadi mohon maaf banget kalau ada DM yang belum terbaca. Nah, itu yang kedua ya, minimal kalian follow saya atau DM. Misalnya mau di-upload di IG, ya follow IG ku. Misalnya mau di-upload di TikTok misalnya ya follow TikTokku. Ada TikTokku juga namanya sama, Jody_Rose. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah berbijaklah para pengcover lagu ini, teman-temanku semuanya ini, sedulurku semuanya ini, para musisi hebat ini, kalian juga berhak, ya kan, berkewajiban, ya kan, sebenarnya Noel atau mention, ya, mention ke setiap video unggahanmu itu adalah nilai plus buat kalian malahan. Kenapa? Karena siapa tahu dinotis nanti sama artis yang kalian cover itu. Misalnya kamu unggah di IG, terus kamu nge-tag video coveranmu itu ke aku pasti like, karena aku juga merasa berterima kasih kalian sudah membawakan lagunya. Ibaratnya itu juga mempublikasikan laguku dengan apa ya, turun-temurun bahasanya, ya kan? Sampai kapanpun, kalau bisa seperti itu. Jadi malah kalian di like, dikomenin sama yang punya lagu, itu akan menambah value mungkin ya, value bagi orang yang melihat videomu yang kamu posting dan membaca postingan atau membaca komen yang ada di bawahnya. Dikomenin yang punya lagu. Nah, sehingga fans kalian itu merasa wah gitu. Itu sisi oke-nya. Nah, itu yang aku sebut cover. Nah, sekarang kita berbicara tentang repackage. Repackage itu adalah kalian mempunyai izin, ya. Jadi repackage itu mengeluarkan atau memproduksi lagi lagu-lagu yang kalian pengen repackage. Misalnya, contoh simpelnya, kamu sebuah band atau penyanyi pengen merepackage laguku yang Menemukanmu misalnya. Mas Yudi, aku pengen repackage atau didaur ulang lagu Mas Yudi, boleh nggak? Aku akan boleh. Nah, aturannya adalah yang pertama, kalian yang pastinya ngobrol sama aku atau membuat sebuah komunikasi terdahulu. Mas, aku pengen repackage lagu ini, gimana prosesnya? Nah, nanti akan saya jelaskan gitu. Nah, prosesnya adalah satu, izin dulu ke pencipta lagu. Izin, kita ngobrol, oke, pengen repackage lagu Menemukanmu. Oke. Nah, yang kedua adalah nanti ada biaya sinkronisasi. Biaya tersebut adalah untuk pembebasan atau istilahnya gini, biaya tersebut itu untuk legalitas kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu kalian sebagai artisnya, saya sebagai pencipta lagu. Dengan kerjasama yang itu kuat legal standingnya, kalian sudah izin, kalian membayar biaya sinkronisasi yang saya rasa itu tidak besar, ya. Ada 3 golongan. Golongan 1 bagi pemula atau musisi yang baru pengen berkarya. Yang kedua untuk para musisi yang sudah jalan, ya, ibaratnya sudah punya YouTube channel yang sudah didolarin, itu ada tingkatannya nomor 2. Terus tingkatan ketiga ada musisi yang sudah terkenal. Nah, itu biaya-biaya itu beda
1, 2, 3 itu tahapannya beda karena itu sesuai dengan value mereka, ya kan? Seperti itu. Alasannya apa ya? Kalau yang pemula mungkin paling murah itu ya karena memang baru memulai. Terus yang kedua ya mereka sudah medium, mereka mungkin sudah jalan, YouTube-nya sudah jalan, mereka juga mencoba memulai bisnis dengan musik saya ini dengan diri package-nya. Yang ketiga adalah orang yang sudah terkenal atau penyanyi yang sudah terkenal, jelas-jelas mereka sudah punya, begitu upload lagunya sudah langsung punya pendapatan. Jadi itulah tingkatan dari sebuah repackage. Nah, kesimpulanku adalah menurutku daripada sekarang cover, kalau cover kan kalian upload di YouTube langsung kena copyright. Bener kan? Betul kan? Langsung kena copyright dan itu bisa illegal atau apa? Sharing royalty ya. Sharing royalty yang ke kamu sama ke pencipta lagu. Lebih gede menurutku secara bisnis lebih gede atau lebih enak kalian mending repackage. Kalau repackage itu kalian bisa rilis di seluruh platform musik digital, bisa masuk ke Spotify, bisa masuk ke Apple Music, bla 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 semuanya. Nah, kalau cover kan hanya mungkin di YouTube, terus kamu posting di Instagram, ya kan, atau TikTok gitu kan. Ya itu menurutku ya kamu akan kena kena copyright semuanya, ya kan. Jadi mungkin ya rugilah buat kalian sudah rekaman bayar gitu kan. Terus kalaupun itu hanya untuk ngebas follower kalian ya nggak masalah. Tetapi saranku, siapa tahu dengan kamu repackage ini, lagu menemukanmu punya aku itu yang versi kamu bisa meledak lagi loh. Kayak dulu zaman Seventeen loh. Kita siapa tahu. Dan itu pasti royaltinya gede. Ya kan? Karena sudah diatur, ya kan? Sudah diatur sistem royalti yang mungkin sudah baku atau udah paten di negara kita ini. Jadi malah kalian bisa dapat value yang lebih besar gitu loh. Dan orang mau nyari di Spotify atau di lain-lain di platform musik digital itu ada versi kamu gitu loh. Dan yang aku pengen share ke kalian adalah yang repackage lagu Seventeen atau lagu-laguku yang ada di Seventeen itu masih sedikit. Bener masih sedikit. Aku yakin karena kurangnya informasi gimana sih caranya merepackage laguku secara legal. Makanya ini aku terangkan gitu kan. Ini aku terangkan supaya kalian kalau memang menurut kalian ternyata lebih worth it yang repackage daripada cover, iya betul. Aku sarankan mending worth it yang repackage. Karena apa? Kalian bisa mendapatkan atau mengkolektif royalti sebanyak-banyaknya di semua platform musik digital. Bayangin ya. Di YouTube kamu dapat bebas copyright. Ya kan? Video klipmu nanti itu tidak akan kena copyright karena sudah saya akan pasti otomatis saya bebaskan di semua platform musik digital dan medsos tentunya. Gimana? Lebih enak mana? Ya kan? Lebih enak repackage menurutku. Ya kan? Nah, kembali ke kasus yang awal tadi. Ada sebuah user atau akun yang ternyata, aku garis bawah ya, bukan sebuah, itu hanya salah satu contoh. Karena yang jahat ini ada banyak banget ternyata. Ada salah satu akun, ini sebagai contoh, salah satu akun itu, yang itu tadi, merepackage laguku tanpa izin, tanpa ngomong dahulu. Jadi laguku yang Ayah itu, dari suara sound aslinya, direndahin, diturunin nadanya, jadi low, terus dia tempelin musik atau drum beat elektrik menjadi remix. Jadi itu istilahnya DJ version remix. Ya, kalian bisa lihat nanti di sebuah platform itu munculnya menemukanmu di versi DJ remix, Ayah versi DJ remix, dan yang pakai soundnya itu guys, itu udah jutaan guys. Bayangin, pakai soundnya itu udah jutaan. Dan mungkin sudah viral itu kan. Dan itu sama aja pencurian guys. Kenapa? Pencurian karena dia tidak melaporkan sinkronisasi tersebut. Dia tidak izin terlebih dahulu sama aku membayar biaya sinkronisasi. Dia diam-diam membikin dan dia langsung sebarkan di platform musik digital. Bayangin, lagu itu dianggap punya dia guys. Dianggap punya dia. Nah, pertanyaanku adalah, kenapa? Judulnya kan jelas, menemukanmu DJ Remix. Kenapa platform tersebut itu
filterisasinya secara digital kok bisa meloloskan. Aneh kan? Padahal kamu, nalarnya gini, kamu cover laguku ya, misalnya menemukanmu cover by siapa, kamu upload. Begitu kamu upload, dolar yang kamu klik itu nggak akan bisa nyala. Karena apa? Kamu langsung kena copyright, ya, bahwa ini lagu dari penciptanya ini, publishernya ini, atau labelnya ini. Copyright itu notifikasinya langsung muncul, guys, di emailmu, di YouTube-mu juga. Nah, itu nalar kan. Nah, sekarang kita beralih ke situ. Kenapa kok bisa lolos? Ketika dia ngupload, harusnya yang remake ilegal tadi, ketika ngupload harusnya dia langsung kebantai, guys. Dari judulnya dia udah kelihatan, guys. Jelas menemukanmu di Jeremic, otomatis search engine dari platform tersebut harusnya dia bisa mendeteksi, guys. Bisa mendeteksi dari judul, guys. Menemukanmu dengan suara yang sama, walaupun sedikit beda, harusnya itu juga kebantai. Apalagi misalnya Ayah, ya, yang jelas-jelas dia turunin terus dikasih beat musik, itu kan masih jelas banget kelihatan. Dari judul, dari suaranya aja. Pertanyaan terbesarku adalah, kenapa mereka bisa lolos? Tetap bisa jebol, masuk, dan sampai, guys, sampai dipakai jutaan user memakai sound tersebut. Bayangin, suara aslinya kadang, suara originalnya si pengupload, misalnya yang Ayah original itu udah sekian juta. Nah, yang remix ini bisa lebih sekian ratus juta, guys. Bayangin, kalau satu user ini remake ini izin sama penciptanya, yaitu aku, ya mungkin, guys, mungkin kehidupanku mungkin akan sudah lebih sejahtera kalau royalti itu dikolektif dengan bagus. Pengkolektifnya atau publisherku itu sudah bagus banget, guys. Saya sudah acungin jempol. Mungkin di versi aku, publisherku adalah publisher yang paling keren di Indonesia, ya. Kalian bisa tahu nanti di Instagramku, aku sudah bergabung dengan publisher yang paten, ya. Jadi pengkolektifannya royalti itu udah sangat bagus sekali, ya kan. Cuman masalahnya ini platformnya ini yang aku tanda tanya. Kenapa bisa lolos, bisa masuk ke digital sell atau platform musik digital itu bisa diperjualbelikan, guys. Kan diperjualbelikan itu karena kalau kamu ngeklik di salah satu platform itu, ya itu sudah masuk hitungan royalti ada di situ, gitu loh. Tapi ada di platform lain, dari publisherku langsung bantai. Publisherku mengkonfirmasi bahwa itu yang menjadi hal yang paling sulit menurut mereka, ya. Tetapi semua yang mereka sudah semua yang sudah bertebaran di platform tersebut itu bisa dikolektif royaltinya. Publisherku mulai kritis dan memantau memantau trafficnya platform tersebut, ya ditagih royaltinya, ya kan. Tapi publisherku juga mengancam kalau pemasukan royalti tidak sebanding dengan kenyataan, ya mending di take down. Jadi publisherku berhak men-take down tersebut. Gitu. Tapi yang menjadi kerugian secara materialku adalah sebagai di sisi pencipta lagu. Kenapa? Karena mereka itu tidak membayar biaya sinkronisasi, ya, biaya sinkronisasi atau legalitas deal kepada sang pencipta, ya. Itulah yang menjadi permasalahan, dan itulah yang kadang diabaikan, ya kan. Adanya pencurian lagu atau karya cipta itu adalah murni sebuah kejahatan yang tertulis dalam undang-undang. Jadi buat kalian jangan pernah melakukan itu, ya. Jangan pernah. Kalau misalnya kalian suka lagunya pengen cover, nggak apa-apa di cover. Tapi kalau mau remake, mau repackage, mau diperjualbelikan di platform musik digital, ya kamu harus izin. Karena apa? Kalau saya nggak terima, saya bisa nuntut mereka. Dan bisa saya masukin penjara, atau aku menuntut secara perdata
sesuai semauku. Misalnya aku nuntut 5M, 500M itu sah-sah aja. Ya. Jadi jangan sampai menjadi pribadi atau musisi yang melegalkan segala cara hanya demi kepentingan pribadi semata. Ingat, ada pencipta lagunya. Ingat, bermusik yang bagus itu adalah memakai attitude yang bagus juga. Sehingga perjalananmu akan mulus dan lancar. Nah, itu guys. Tapi ternyata nggak sampai di situ guys. Aku tuh penasaran orangnya. Aku selalu ngulik orangnya. Akhirnya semalam aku kulik itu guys. Aku tracking sendiri gimana caranya. Aku pengen tahu siapa aja nih. Setelah aku searching banyak banget. Yang pakai Menemukanmu DJ itu yang remake. Itu banyak banget. Banyak banget di platform tersebut. Dan juga yang ayah ini. Nah akhirnya aku telusuri. Aku cari-cari informasi. Aku buka satu-satu itu akunnya. Dengan maksud. Dengan apa ya, sebenarnya malas, tetapi aku karena penasaran, dengan maksud aku pengen men-DM orang-orang tersebut, akun-akun tersebut. Akhirnya semalam aku coba, apa? Tahu nggak guys apa yang terjadi? Ternyata itu akun bot guys. Bukan human guys, itu akun bot. Satu, ketika mau DM, langkah pertama harus saya follow. Akhirnya saya follow, klik follow. Muncullah tombol send message. Akhirnya saya message. Di message, ternyata aku sudah nulis panjang lebar, aku kirim not delivered guys. Ya, not delivered. Itu sebuah hal yang mustahil. Karena apa? Medsos didesain untuk berinteraksi antara human satu dan human lainnya. Jadi ada fitur direct message itu jelas. Di semua platform itu yang namanya medsos ada fitur direct message. Ya, dan itu kita tidak bisa mute, nggak bisa. Jadi orang kalau mau ngirim pesan ke kita ya tetap masuk, nggak bisa kita mute ya. Akhirnya tinggal kamu berhak menerima pesan tersebut atau enggak. Itu ada tombolnya, terima pesan atau enggak. Tapi kamu bisa baca guys. Tapi itu delivered guys statusnya, bukan not delivered. Itu yang pertama. Sebelum saya menyimpulkan bahwa itu akun bot. Yang kedua, aku buka profile guys. Buka profile, aku copy nama penggunanya. Setelah aku copy, aku masuk ke search engine. Aku paste di situ guys. Kalau itu human, ya, kalau itu human, ketika kita searching nama akun tersebut, pasti akan keluar juga guys. Ketemu dan kita bisa buka profilnya guys. Tapi ini enggak guys. Ketika aku searching, itu shadow akun itu maksudnya kita searching nggak bisa guys, nggak akan keluar gitu. Tetapi ketika aku klik lagu, keluar guys akunnya guys. Jadi dia hanya nongol di lagu guys. Nah itu sudah saya pastikan itu akun bot. Kenapa? Kalau human tidak akan seperti itu. Kalau human akun yang normal aja dia akan nongol. Dan kebayangkan dia hanya punya 10 atau 5 follower dan tidak posting apapun, tetapi dia punya lagu yang dia remake, tuh nyuri lagunya orang-orang guys. Pertanyaanku adalah siapa mereka? Siapa mereka? Kalau orang-orang atau publik itu hal yang mustahil guys. Aku juga tidak bisa menjudge siapapun itu karena aku nggak mau punya bukti. Aku juga nggak punya bukti, tetapi aku bisa menelisik, mencari tahu pribadi dengan akal pikirku. Dan saya menyimpulkan bahwa itu akun bot yang dibikin oleh tanda tanya besar. Semuanya kembali ke opini kalian. Coba kalian juga boleh beropini di bawah sini, komen ya. Kalau perlu sebarkan video ini. Ini yang menjadi pokok permasalahan yang lagi hit sekarang. Termasuk konflik-konflik teman-teman atau rekan-rekan pemain band atau artis yang lainnya itu sama. Mungkin mereka juga nggak pernah ngeh. Karena saya bilang laguku aja banyak yang mencuri guys, dibikin DJ remix. Apalagi lagu-lagu mas-mas yang lebih terkenal lebih dahulu, yang karyanya lebih banyak, misalnya kayak Mas Ahmad Dhani misalnya. Ya mungkin Mas Ahmad Dhani juga nggak tahu adanya kasus ini, ya kan? Coba kamu mentionin atau kasih tahu ke Mas Ahmad Dhani, suruh ngecek, pasti aku yakin ada itu versi DJ remixnya yang mereka curi. Biar sekalian rame guys, nggak apa-apa ya kan, karena
pembiaran hal-hal hidden crime seperti ini itu nggak bagus. Kalau aku bisa ibaratnya bisa membongkar ini dengan caraku sendiri, ya why not? Tapi aku tetap juga butuh dukungan kalian. Dengan kalian menyebarkan video ini, kalian juga sudah membantu sebuah atau haluan atau sesuatu pemikiran yang positif. Karena pencurian dimanapun tidak dibenarkan. Nah, akun bot ini siapa yang bikin? Pertanyaan besar buat kita semuanya, ya. Karena ya paham kan? Karena pendapatan royalti dari penjualan itu masuk ke mereka, ya. Kita juga nggak tahu dapatnya berapa gitu. Jadi kayak publisherku aja udah notice, kalau dari traffic sebanyak ini pemasukan royalti tidak sama, tenang Mas Yudi, aku siap take down. Appreciate buat publisherku yang keren ini. Dan aku masih menelisik siapa di balik akun bot tersebut. Dan kalian boleh cek, ya, boleh cek di medsosku. Medsosku itu sama semua namanya, JODDIE_ROSE. Baik di IG, baik di TikTok, baik di, aku nggak pakai FB ya, FB nggak saya aktif tapi nggak saya pakai, ya. Jadi itu Twitter juga sama, Thread juga sama, ya. Selamat bergabung dengan akunku. Kalian boleh follow. Sekarang lagi viral, guys. Dari kemarin viral itu penontonnya sudah sampai 500. Mungkin sekarang udah 600.000, guys. Hampir 1 M yang nonton, ya. Mungkin hari ini bisa tembus 1 M itu. Gara-gara omonganku kemarin. Aku sindir, aku bikin video, pakai filter aja mereka masih ketipu, guys. Jadi teman-teman ya yang sudah nonton, aku tuh pakai filter tua, guys, kemarin itu. Aku berusaha menjadi orang yang bertutur kata bijak di situ. Nah, figur yang tepat untuk berkata bijak itu kan sosok orang tua, makanya aku pakai filter orang tua, guys. Ya kan? Tapi semua yang aku omongin tidak dibuat-buat, ya. Itu pure dari dalam hati saya bahwa saya kesal. Saya kesal ada yang mencuri karya cipta saya. Tanpa izin, tanpa legalisasi yang jelas, ya. Kalian boleh cek deh di medsosku setelah nonton ini, ya. Juga kalian boleh komen dan kalian boleh sebarkan, ya. Mohon bantuannya biar ini menjadi hal yang kalau perlu rame gitu. Karena beberapa teman-teman artis sudah notice, seperti Mas Anji, yang aku sangat bersyukur banget punya teman kayak Anji itu, baik banget orangnya, dia care sama aku. Kita sempat ngobrol kemarin terkait hal ini. Ya, ayo kita sama-sama bereskan. Ya. Jadi kita cari yang positif, kita buang yang negatif. Gitu ya, guys. Aku akhirin dulu videonya. Selamat nonton ya. Habis ini kalian nonton dan coba komen dan juga jangan lupa sebarkan. Matur nuwun, thanks for watching and see you next episode.